Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang pinjol UATAS. Nah, gagal bayar dan telat bayar di pinjol UATAS akan tetap aman dan nyaman jika tidak melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi buat teman-teman semuanya silakan simak videonya sampai selesai. Siapa tahu apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah menjadi nasabah UATAS, sudah telat bayar bahkan sampai gagal bayar, dan Anda diliputi ketakutan yang luar biasa ketika ada yang menyampaikan bahwa DC pinjol UATAS sudah menyebar di seluruh wilayah Nusantara ini, bahwa DC pinjol lapangan UATAS itu sudah mulai mendatangi nasabahnya. Hal ini disampaikan oleh DC pinjol UATAS tersebut, jadi bukan oleh orang nasabah-nasabah yang sudah pernah didatangi DC pinjol atau DC lapangan UATAS. Gagal bayar atau telat bayar di pinjol UATAS akan tetap aman dan nyaman jika tidak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi perlu kalian ketahui, pinjol UATAS ini merupakan salah satu perusahaan pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK, dan tentunya kalau pinjol legal itu aman. Kenapa gagal bayar di pinjol UATAS aman? Karena sudah seharusnya pinjol UATAS ini bekerja sama dengan asuransi sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pinjol legal itu sudah wajib bekerja sama dengan asuransi untuk mengcover nasabah-nasabah yang macet dan gagal bayar. Oke, beberapa hal yang seharusnya ini tidak boleh ataupun boleh dilakukan oleh nasabah pinjol UATAS yang sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar agar kalian tetap aman dan nyaman saat menghadapi situasi telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS. Oke, yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah tidak merespon tagihan dari DC pinjol. Nah, kalau kalian sudah telat bayar 1 hari, 2 hari, dan seterusnya, pasti setiap hari kalian akan ditagih dengan cara dikirim chat WhatsApp, dikirim email, atau mungkin dikirim telepon, di telepon atau dikirim SMS. Nah, untuk mengatasi hal ini, yang harus kalian lakukan adalah jangan pernah merespon dan membalas semua penagihan dari DC pinjol UATAS, agar kalian bisa tenang dan tidak perlu dibalas. Kalaupun misalkan kalian ingin membaca chat WhatsApp dari DC pinjol UATAS, silakan dibaca saja, tapi jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas. Kenapa Bang? Kalau misalkan nggak direspon, nanti dia nelpon ke kontak darurat atau nelpon ke kantor, tidak masalah. Nelpon ke kontak darurat atau nelpon ke kantor, nomor kantor, tidak ada masalah. Yang penting kalian tetap tenang, jangan memikirkan sesuatu yang menakutkan, yang justru itu menakuti diri kalian sendiri. Oke, yang kedua adalah ketika Anda telat bayar atau gagal bayar di pinjol UATAS itu, jangan melakukan gali lubang tutup lubang. Jangan membayar utang di pinjol UATAS dengan membuat hutang baru, dengan meminjam ke pinjol yang lain, dengan meminjam ke bank, ke leasing, menggadaikan sertifikat kendaraan, menggadaikan sertifikat rumah, menjual aset-aset berharga kalian. Jangan dilakukan ketika kalian sudah tidak mampu bayar di pinjol UATAS. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah yang harus kalian lakukan ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS adalah wajib mengganti nomor HP, wajib mengganti nomor WhatsApp, mengganti email, mengganti semua sosial media kalian. Kenapa harus diganti? Untuk mengamankan agar kalian tidak diteror setiap hari, setiap saat oleh DC pinjol UATAS. Dengan seperti itu kalian akan lebih tenang dan pikiran kalian tidak akan terganggu dengan semua penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol UATAS. Oke, selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS adalah tetap tenang. Jangan panik, kuatkan mental, lalu kalian jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ketika membaca chat WhatsApp, ketika ditelepon oleh DC pinjol, kalian memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi karena diancam akan diproses jalur hukum, akan didatangi DC lapangan bergerombol, akan didatangi membawa RT RW, membawa polisi. Kalian jangan berpikir seperti itu. Adalah konsep penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol UATAS untuk menakut-nakuti kalian. Padahal pada faktanya semua itu tidak pernah terjadi. Oke, semua itu tidak pernah terjadi. Lalu selanjutnya,
Yang harus kalian lakukan ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS adalah bersikap tidak peduli dengan semua yang akan terjadi. Nah, ini wajib dilakukan. Bersikaplah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Masalah kalian adalah tidak mampu bayar dan tidak punya uang untuk membayar. Bersikaplah tidak peduli, bodoh amat mau didatangi DC lapangan, mau diproses jalur hukum, mau didatangi DC lapangan membawa polisi, membawa RT RW, membawa kepala desa. Pokoknya bodoh amat, bersikaplah tidak peduli dengan semua itu. Nah, dengan hal-hal seperti itu yang kalian lakukan, kalian akan tenang dan tetap akan fokus dengan hidup kalian. Oke, selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol itu adalah kalian harus mengetahui bahwa semua pinjaman online legal itu sudah diwajibkan oleh OJK untuk bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalau kalian gagal bayar di pinjol UATAS dan UATAS bekerja sama dengan asuransi, maka hutang kalian kemungkinan besar setelah lewat 90 hari akan di-cover dengan asuransi. Dan asuransi itu akan mengauto lunaskan hutang kalian. Ya, semoga saja ini bisa terjadi dan yang pasti yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang menghadapi semua ini. Semua versi penagihan dari DC pinjol konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Walaupun pinjol UATAS ini tidak ada DC lapangannya, pasti ada orang atau orang-orang yang menyampaikan bahwa wah, sekarang ini UATAS sudah ada DC lapangannya, saya sudah dikunjungi. Nah, itu yang menyampaikan itu adalah DC pinjol UATAS sendiri. Jadi kalian tidak usah percaya. Walaupun ada orang yang gagal bayar di pinjol UATAS sudah 10 bulan, 15 bulan, dengan nilai nominal utang 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 50 juta rupiah, itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Sementara aturan penagihan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu semua pinjol hanya boleh menagih selama 90 hari. Oke, jadi kalian tetap semangat. Jangan panik, jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ketika mempunyai hutang di pinjol UATAS, karena UATAS ini adalah pinjol legal, jadi hidup kalian akan tetap aman dan nyaman, baik-baik saja tergantung kalian sendiri. Oke, jadi tetap berpikir aman, arahkan pikiran kalian untuk tetap aman menghadapi segala situasi kesulitan ketika melewati fase telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS. Oke, itulah teman-teman sharing tentang pinjol UATAS dan apa saja yang mesti kalian lakukan agar tetap gagal bayar di pinjol UATAS itu tetap aman dan nyaman. Semoga sharing ini bermanfaat dan siapapun Anda yang saat ini mempunyai utang di pinjol UATAS ataupun di pinjol yang lain, mempunyai permasalahan hidup yang lain, saya doakan semoga Allah segera mengangkat segala permasalahan kalian dan memberikan solusi pada kalian agar kalian tetap bisa hidup dengan tenang dan mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.